Di yes di situ muncul nggak? Oke. Udah ya? Iya. Oke, jadi Mi, kayak gini, aku ada pertanyaan. Sejauh ini yang masih kamu bingungin terkait dengan bikin CV apa? Atau terkait dengan CV yang kadang, kok aku baca referensi kayak gini, tapi aku baca referensi lain kok kayak gini gitu. Yang kamu bingungin apa, Mi? Yang aku bingungin sih kayak perkenalan dirinya itu loh. Oh, di Apa bagian punyaku awal itu ya? salah? Iya, apa punyaku Oke. itu salah atau bagaimana? Bingung sih. Aku nggak langsung jawab punya kamu ya, perkenalan diri. Iya, Oke, aku kasih tahu. Jadi kalau di CV-mu, aku nggak usah tunjukin ya CV-mu ya. Itu bukan iya. perkenalan diri di situ. Itu yang benar namanya ringkasan Oh, CV. Oke. oh, oke. Nah, ringkasan CV itu isinya itu adalah mungkin ada perkenalan singkatnya boleh lah ya gitu. Tapi yang Mm-mm. harusnya tertulis itu adalah menjawab 3 pertanyaan. Gak usah dicatat karena nanti videonya aku upload, kamu tinggal tonton ulang ya. Iya, 3 pertanyaan itu iya, adalah satu, menjawab kamu itu siapa. Kedua, kamu iya. sudah melalui apa saja. Dan yang ketiga, kamu bisa apa. Contoh, saya adalah, nggak usah ngomong nama saya siapa gitu, nggak usah. Karena kan udah muncul tuh nama, ya kan? Oh, Itu. Jadi, aku nggak perlu nyebut CV-mu ya. Jadi misalkan kayak gini. Misalkan namaku cewek ya, aku namaku Mia gitu ya. Saya adalah seorang lulusan marketing dari Universitas ABCD dengan IPK oke. 3,6 titik. Paham ya? Gitu. Iya. Misalkan kamu fresh graduate ya. Kamu fresh graduate bukan? Hmm. Pengalaman 1 tahun. Oke, jadi gitu. Oke, misalkan gitu. Titik ya kayak tadi kalimatnya. Lanjut. Saya memiliki pengalaman kerja selama 1 tahun sebagai Hmm. ini, titik. Gitu. Mm-mm. Oke. Saya Ya. juga memiliki pengalaman magang sebagai ini. Misalkan ada banyak, titik. Saya memiliki pengetahuan terkait. Jadi kalau pengetahuan itu terkait bidang-bidang gitu. Misalkan saya memiliki Ya. pengetahuan terkait sales and marketing, komunikasi, customer service, koma, Mm-mm. yang didukung dengan keterampilan. Itu misalkan pengoperasian Hmm. Microsoft Office, koma, itu. Software apa, koma, software apa, koma, software apa yang didukung dengan atau misalkan Hmm. koma bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang fasih titik kayak gitu aja. Jadi lebih Oh, menggambarkan kayak gitu. gitu. Kamu itu siapa, ya kan? Saya adalah lulusan jurusan ini dan IPK sekian. Saya memiliki pengalaman kerja pernah menjadi ini nggak usah disebut PT-nya nggak apa-apa karena di bawah udah disebut gitu kan gitu. Iya. Atau misalkan nanti pengalaman kerjamu udah banyak. Saya memiliki pengalaman kerja selama 5 tahun sebagai ini, titik, misalkan gitu. Saya juga memiliki Hmm. pengalaman magang sebagai ini, titik, misalkan. Gitu. Saya memiliki keterampilan berupa, walaupun di bawah kamu udah nulis skill, nggak apa-apa tulis ulang di atas. Saya memiliki keterampilan Hmm. berupa pengoperasian, misalkan Microsoft Office, Canva, CorelDRAW, SPSS, nama-nama software kamu sebut. Gitu. Titik. Oke. Saya memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab mungkin, bahasa Mm-mm. Inggris, dan bahasa Perancis. Titik. Kan lebih jelas ya, gitu Iya. perkenalannya. Jadi kayak itu Oh. lebih kayak keringkasan kamu tuh siapa. Gak Mm-mm. usah ceritain soal pribadi, misalkan saya adalah seorang yang anak pertama dari 5 bersaudara lah, bla 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 gitu, nggak usah Oke. nyeritain terkait dengan hal-hal yang sifatnya soft skill. Soft skill itu yang nggak ada Oh. ukurannya pasti. Ibaratnya kayak gini, saya adalah seorang yang terbiasa bekerja individu maupun dalam tim. Saya terus saya mampu bekerja di bawah tekanan, giat, semangat, teliti gitu-gitu. Yang sifatnya tuh Itu kayak nggak usah. soft skill nggak usah. Ya Oh, sekarang oke. itu kan nggak lebih pasti gitu. Yang pasti itu kan kayak ngambang gitu loh. Saya mampu bekerja di bawah tekanan. Ya iya, tapi ukurannya apa gitu kan? Sama kamu bilang Mm-mm. saya memiliki pengalaman kerja selama 1 tahun. Lebih pasti yang itu kan gitu. Karena kalau Iya. kalau kalau ngomong saya terbiasa bekerja di bawah tekanan. Itu kan relatif ya gitu.
Iya. Baik buruknya nggak tahu. Tapi kalau kamu langsung ngomong saya memiliki pengalaman kerja selama 1 tahun, saya memiliki pengalaman kerja total selama 2 tahun, itu kan pasti fix, nggak ada yang bisa bantah gitu. Gitu. Hmm, Jadi sifatnya yang seperti tadi ya. oke. Nanti di play Iya. lagi gitu. Oke, perkenalan diri itu seperti itu gitu. Apalagi yang masih kamu bingungin sebelum aku masuk ke CV. Mungkin aku nanti Hmm, bahas CV-nya nggak usah nyebut bagiannya ya, tapi nanti kamu sadar sendiri ya. iya. Oke ya. Terus Iya. terus bagian apa yang masih kamu bingung dari CV? Dari CV ya, seputar CV. Hmm. eh ini sih kayak apa ya? Eh, Loh, aku bingung ya. Kalau CV sih sebenarnya udah cuma lebih ke wawancara gitu loh. Oh, ke wawancara. Oke. Psikotes, Oke, boleh ke sekarang situ. sebelum ke sana, aku akan menjelaskan Mm-mm. suatu bagian. Oke. Mm-mm. Bagian yang aku jelaskan adalah bagian yang di tempatmu itu penulisannya salah Oke, gitu. iya Oke. boleh. Oke, aku nggak usah sebut ya gitu. Iya, Nah, ya. aku kasih tahu. Pada saat kita menuliskan, yang tadi udah ya, yang tadi udah. Nah, Iya, selanjutnya aku mau masuk ke bagian ini. Pengalaman kerja, iya. pendidikan gitu ya, dan Mm-mm. organisasi gitu. Kalau kamu sudah memiliki pengalaman kerja, maka pengalaman kerja tulis aja di atas. Jadi kerja Oh, gitu, organisasi, iya. pendidikan gitu. Organisasi sama pendidikan boleh bolak-balik, tapi kamu tonjolkanlah pengalaman kerja kamu. Oh, oke. Oke, taruh di Iya. atas. Nah, ketiganya ini kerja, pendidikan maupun organisasi, Mm-mm. tolong ditulis secara kronologis. Kronologisnya itu dari yang terkini dulu. Yang Oh, 2021 dulu, baru mundur 2020, baru 2019 gitu. Mundur ya. oh Sebenarnya oke. maju maju mundur nggak ada masalah. Yang penting Mm-mm. konsisten gitu. Yang jangan adalah Oke. bolak-balik atau malah nggak ada keterangan waktunya, itu yang salah. Cuma sekedar saya pernah gitu, itu jelas salah gitu Mm-mm. ya. Gitu. Iya. Nah, kalau udah, ini aku cuma mau ngingetin konsistensinya saja. Nah, minimal Mm-mm. ada 3 informasi dasar, yaitu ini ya, di Mm-mm. di pengalaman kerja, organisasi, Iya. sama pendidikan ya. Pertama, ada nama perusahaannya, nama lembaganya, nama instansinya. Oke. Terus Oke. periodenya kapan? Gitu. Ibarat kerja ya, kamu Iya. kerja di mana, periodenya kapan gitu kan. Terus Iya. di situ peran kamu sebagai apa? Jadi jabatan kamu gitu. Harus ada semuanya gitu. Hmm. Misalkan saya pernah ikut misal PT ini periodenya sekian sampai sekian sebagai apa? Iya. Itu pastiin itu ada dulu. Pendidikan pun juga sama, nama universitas, nama SMA atau nama sekolah, periodenya kapan dan kamu sebagai apa? Sebagai apa itu dalam tanda kutip jurusan apa gitu. S1 Oke. ini, D3 ini gitu atau SMA IPA, SMA IPS, SMA Bahasa, SMK Teknik, Otomotif apa gitu-gitu. Harus seperti itu, oke? Nah, Oke. kalau informasi-informasi dasar yang sudah ada gitu ya, khusus untuk di bagian informasi kerja, aku bahas satu-satu. Pengalaman kerja itu setelah itu mungkin bisa ditulis terkait dengan job desk singkatnya gitu ya. Gitu. Iya. Job desk singkatnya kamu ngapain lah gitu. Oke? Berarti Gitu. harus dijelasin job desk-nya ya? Sebenarnya sih nggak harus detail, paling cuma kayak satu Hmm. kalimat gitu yang gambarin kamu tuh Minimal ngapain 3 kali aja. ya? Gitu boleh kalau di poin-poin gitu 3. Nah akan lebih bagus lagi kalau ada apa namanya prestasi. Jadi kayak achievementnya itu. Misalkan nih kerjaanku sebagai sales gitu ya. Misalkan gini, aku nulis PT ABCD periodenya 2018 sampai 2021 gitu ya. Jabatan sales gitu. Sales motoris misalkan gitu. Terus job desk singkatnya gitu. Menjual apa ya? Menjual kopi untuk wilayah misalkan Hmm. Palembang dan sekitarnya gitu ya. Misalkan job desk-nya gitu. Iya. Gitu. Nah, terus prestasinya apa gitu. Tulis aja misalkan akumulasi penjualan atau rata-rata penjualan senilai katakanlah 1 miliar per bulan gitu. Itu kan prestasi. Mampu menjual berapa, mampu dapetin berapa, mampu mencapai berapa gitu. Gitu. Hmm. Nah, cara-cara dapetin itunya gimana? Kamu bisa nonton nanti di video yang lain. Jadi nulis Ya. prestasi itu kamu bisa konversi sebagai angka gitu. Misal mampu mendapatkan sekian buah. Jadi angka bersatuan. Sekian buah, sekian unit, sekian cabang gitu.
Gitu. Misalkan kamu eh, misalkan mampu membuat kontrak kerjasama baru dengan 20 instansi pemerintah gitu. 20 instansi itu kan angka ada satuannya gitu ya. Ibaratnya kayak gitu. Jadi diubah jadi angka bersatuan atau kedua diubah jadi suatu nominal, diuangkan gitu prestasinya. Misalkan mampu menjual roti senilai 1 juta gitu. Itu kan angka ada nominalnya gitu. Atau ketiga diubah sebagai suatu pertumbuhan growth atau persentase. Mampu meningkatkan penjualan 50% gitu. Atau mampu mencapai target penjualan rata-rata atau mampu mencapai target gitu misalkan 150% gitu. Atau mampu melampaui target sebesar 150% gitu. Gitu. Atau pencapaian 150% dari target biasanya gitu yang lebih efektif ya gitu. Itu jadi dikonversi jadi angka-angka itu nanti kamu sambil pelajari dari teman-teman yang lain. Intinya kayak gitu ya untuk biar apa nonjolin. Jadi orang yang punya pengalaman kerja itu harus banyak ngomong tentang kerjaannya gitu. Gitu ya. Itu. Terus kalau udah selanjutnya adalah terkait dengan pengalaman organisasi. Organisasi. Jadi sebelum pindah dari pekerjaan yang masuk ke pengalaman pekerjaan itu isinya apa aja sih? Satu, bisa pengalaman kerja tetap. Oke? Kedua, bisa pengalaman kerja kontrak. Kerja tetap, kerja kontrak gitu. Terus freelance misalkan ada. Terus kerja harian misalkan ada gitu. Terus misal kamu ada wirausaha nih gitu. Terus magang dibayar, magang nggak dibayar, itu masuk ke pengalaman kerja semua. Tapi kalau magangnya itu nggak dapat sertifikat, gimana ya? Nggak masalah. Nggak masalah. Sebenarnya aku ada magang, tapi nggak pernah aku masukin. Freelance juga ada, cuma aku masukin semua. Ya. Oke. Nggak masalah itu. Kalau memang nanti memang dibutuhkan sertifikat, bilang saja memang karena memang tidak diterbitkan. Tapi kalau memang masih diragukan, kasih aja kontaknya, kontak orang sana. Daripada pengalaman itumu nggak dimasukin. Wow, pengalaman kerja kamu itu lebih penting. Gitu. Ingat ya tadi ya. Kerja tetap, kerja kontrak, terus freelance, terus entrepreneur gitu ya, gitu. Terus magang, kerja harian gitu ya. Kan ada tuh daily worker gitu kan. Terus tadi magang paid internship, unpaid internship. Itu masuk ke pengalaman kerja, oke? Nah, entrepreneurnya jualan online itu nggak dimasukin juga? Ya nggak apa-apa. Loh, yang penting nanti ada tadi minimal ada 3 info tadi. Nama perusahaan ya nama all shopmu berarti gitu. Periodenya kapan gitu. Terus jabatannya ya owner gitu. Owner garis miring seller gitu kan. Gitu. Yang job desk-nya ya menjual apa secara online di marketplace ini mulai disebut apa enggak silahkan. Itu. Prestasinya ya mampu menjual sekian buah ke seluruh Indonesia misalkan gitu. Boleh. Ya kan? Itu kan caramu promo. Yang penting orang punya pengalaman kerja, fokus ya untuk menjual diri dari sisi pengalaman kerjanya. Fresh graduate menjual diri dari banyak hal. Bisa lewat pendidikannya, bisa lewat organisasinya, itu bisa lewat pengalaman magangnya. Tapi kalau pekerja fokus dulu di pengalaman kerjanya gitu. Walaupun yang lainnya juga penting gitu, kayak pelatihan sertifikasi gitu-gitu penting. Tapi fokus pengalaman kerja dulu, baru pelatihan sertifikasi, baru organisasi. Oke, udah paham ya terkait pengalaman kerja. Selanjutnya terkait pengalaman organisasi. Yang masuk di pengalaman organisasi sama ya cara nulisnya tadi ya. Nama organisasi, periodenya kapan, kamu sebagai apa. Nggak usah ada job desk-nya nggak apa-apa. Nama organisasi, periode, sama kamu sebagai apa. Nah, apa sih yang masuk di organisasi gitu ya? Yang masuk di organisasi itu adalah dalam tanda kutip ya organisasi itu sendiri. Jadi judulnya pengalaman organisasi. Masuk ke organisasi itu sendiri adalah sesuatu yang kamu ikuti dalam periode panjang gitu ya. Ada kepengurusannya gitu. Coba dipikirin, jangan cuma dipikirin pengalaman organisasi itu cuma ada di kampus, mungkin ada di rumah, mungkin online gitu. Jadi global gitu, jadi nggak pernah tatap muka langsung gitu. Gitu. Organisasi bisa gitu. Jadi organisasi nggak harus yang formal, yang non formal di rumah itu boleh dimasukin. Dan peranmu sebagai apa? Oke, itu organisasi. Oke ya, sesuatu yang ada kepengurusannya. Kedua adalah event. Event masuk ke situ. Event itu jadi ada pengalaman organisasi, kedua ada pengalaman kepanitiaan.
gitu. Kepanitiaan itu ya event apa? Jadi misal kamu ada namanya organisasi, misalkan himpunan mahasiswa apa gitu kan ya di kampus misal. Kepanitiaan ya misalkan ada event apa gitu, seminar apa kamu jadi panitianya misalkan gitu. Ada lecture apa kamu jadi panitianya gitu. Ada field trip atau kunjungan apa kamu jadi panitianya gitu-gitu ibaratnya. Itu namanya kepanitiaan. Jadi ada organisasi, ada kepanitiaan. Nanti di dalamnya ada lagi keanggotaan. Jadi misalkan ada organisasi-organisasi yang naungan gede gitu ya. Himpunan, misalkan jurusanku psikologi nih misalkan. Himpunan mahasiswa psikologi seluruh Indonesia gitu. Statusmu sebagai member, ya itulah keanggotaan gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Jadi kan kayak kamu ada dalam suatu forum resmi gitu ya. Masukin aja nggak apa-apa itu. Oke? Tapi kalau banyak nggak apa-apa. Oh Penuh dong ya. CV-nya. Nggak ada yang bilang CV itu harus 1 halaman. CV itu bagusnya maksimal 3 halaman, tapi normalnya itu 2 halaman. 2 halaman itu, tapi jangan sampai ada yang kosong. Kalau kamu memaksakan diri jadi 1 halaman, takutnya nanti kamu belum bisa bedain CV sama resume gitu ya. Yang kedua adalah yang penting itu malah nggak masuk karena kamu ngejar halamannya. Udah nggak ada yang bisa disisipin ya gitu. Gitu. Padahal namanya bikin CV itu adalah menyampaikan info yang penting dan ditulis dengan cara yang memudahkan pembacanya. Bukan mengejar halamannya, bukan kayak harus satu itu ya nggak gitu. Takutnya yang nggak penting kamu tulis, yang kamu penting malah nggak ada dan dianggap kamu kayak wah ini nggak ada pengalaman. Karena bukan nggak ada pengalaman, bisa jadi karena kamu nggak masukin. Hanya karena tadi yang ngejar halaman. Jadi kalau kamu mau ya, sebenarnya simpel kok gitu. Semua yang ada di CV kamu tuh kamu tulis di Microsoft Word dari atas ke bawah dulu, jangan didesain begini dulu. Tulis dulu di breakdown sampai bawah gitu. Kalau udah, baru kamu placement, baru kamu letak-letakin gitu. Jadi biar memastikan nggak ada yang kelewat gitu. Caranya gitu ya. Jangan langsung taruh kalau kamu belum terbiasa. Karena kalau langsung taruh nanti takutnya ngejar halaman, ngikutin desain gitu. Oke ya. Ini berlaku sama saja ya, mau kamu CV-mu berdesain atau jadi ATS ya, sama aja caranya gitu. Oke ya, organisasi udah tadi ya. Organisasi itu isinya organisasi, kepanitiaan, keanggotaan gitu. Terus kalau ada mungkin volunteer, kamu pernah volunteer apa gitu, misal kuliah tuh KKN atau pernah volunteer yang gue sama sosial, sama hak asasi manusia, soal wanita, soal anak, soal perdamaian, yang kayak gitu juga dimasukin. soal agama. Lo itu termasuk bagiannya. Gitu. Kan aku nggak tahu batasmu sampai mana. Kalau memang organisasi kamu kenapa nggak dimasukin gitu? Siapa yang bilang itu nggak dimasukin gitu? Ya sekarang kalau ada yang bilang katanya yang kayak gitu mau gak usah dimasukin kayak gitu. Ya udah aku buat padat. Gini, yang paling benar adalah masukkan yang relevan dulu. Sesuai dengan job desk. Jadi kayak posisi ini nyari orang kualifikasinya seperti ini. Oke. Tapi kan kadang aku nggak ngomong pakai sudut pandang profesional, tapi aku pakai sudut pandang fresh grade atau pengalaman kerja 1 tahun ke bawah gitu ya. Iya. Gimana caranya kamu mengklaim bahwa misal kamu daftar satu perusahaan, posisinya itu butuh interaksi sama banyak orang, tapi kamu memaksakan diri ngejar dalam 1 halaman yang akhirnya malah nggak nonjolin itu. Padahal kalau kamu nggak punya misal customer service, kamu nggak ada pengalaman customer service, tapi kamu sering ikut organisasi, malah jadi pembicara, terus ikut panitia ini itu secara nggak langsung kamu udah bilang bahwa oke, saya punya pengalaman banyak untuk berkomunikasi dengan banyak orang di berbagai kegiatan, organisasi. Dan itulah orang-orang yang biasa bersosialisasi, biasanya punya kemampuan komunikasi yang lebih tinggi daripada rata-rata orang-orang yang tidak gitu. Jadi aku bilang tadi gitu, tulis dulu gitu ya, habis itu baru didesain. Gitu. Nah karena sekarang lagi aku review, nanti coba aku saranin gitu ya, tulis aja di Word gitu, urut profil. Jadi misalkan nama kamu, tapi tanpa masukin gambar-gambar dulu ya, nama kamu, terus informasi pribadi. Informasi pribadi itu tempat tanggal lahir, alamat email, nomor telepon, sosmed. Sosmednya tuh LinkedIn aja saranku. Habis itu baru tadi kalimat perkenalan yang kamu sebut perkenalan.
Itu namanya ringkasan CV atau summary sih gitu sebenarnya. Orang nulisnya tentang saya biasanya. Isinya kalimatnya kayak tadi gitu kan. Habis itu pengalaman kerja, habis pengalaman kerja, pengalaman pendidikan, habis pendidikan organisasi. Ntar kalau ada bawahnya lagi, kalau ada kamu pengalaman kayak training, seminar gitu, sertifikasi kalau ada gitu. Sama gitu. Judul seminarnya apa, periodenya kapan, misalnya gitu. Nanti paling bawah lagi tulis lagi skill kamu. Nah, udah ya, aku terkait dengan tadi pendidikan, organisasi, sama pengalaman kerja aku nggak ada komen. Yang selanjutnya itu adalah terkait dengan kualifikasi kamu yang ibaratnya mungkin skills ya itu ya di situ ya. Jadi ya gitu. Nanti judulnya diganti keterampilan atau kemampuan gitu ya. Nah, kemampuan kamu itu harusnya itu ditulis hal-hal yang berhubungan dengan apa yang sudah kamu lalui. Kalau aku pernah jadi petani padi, maka skillku itu adalah memilih bibit unggul, mengolah sawah itu, terus membajak sawah, pengairan, terus teknik panen gitu. Itu kemampuan teknisnya gitu. Kalau aku pernah jadi asisten rumah tangga nih, maka skillku tuh nyapu, masak, ngepel, nyetrika, itu skill teknis. Nah, yang kamu tuliskan di sini gitu ya, yang hubungannya sama teknis itu ada, tapi kayak nggak ngena banget gitu loh, Bang, nggak sih? Kayak gitu, nggak usah disebut ya, gitu, nggak usah disebut gitu ya. Aku nanya deh, jurusan aja deh disebut. Jurusan kamu apa? Jurusan aku ekonomi. Nah, oke. Jurusannya ekonomi. Kira-kira kamu kan punya pengalaman kerja tuh, gitu kan? Dan jurusan ekonomi, gitu kan? Ya makanya kemampuan apa yang cuma dimiliki sama orang dengan jurusan ekonomi, gitu. Kemampuan teknisnya aja dulu. Itu. Mau kamu nulis ARAP, auditing, tax, gitu-gitu ya terserah, nggak apa-apa. Atau sumber-sumber yang ada di jurusan ekonomi yang pernah kamu pakai apa? Kan kamu bisa kan? Ya itulah keterampilan gitu. Oh begitu. Gitu. Diekstrak, tadi aku bilang, kau pernah melalui apa? Cuma orang yang pernah mengalami itu yang akhirnya jadi bisa. Gitu. Tadi pakai contohku. Kalau aku pernah kerja jadi mekanik bengkel gitu ya, bengkel motor, ya aku bakal tulis, aku bakal bisa servis kendaraan, ganti oli mungkin, gitu. Sama logikanya kayak tadi. Gitu. Kamu pernah jadi apa? Pernah jadi staf administrasi misalkan. Loh, skillnya apa? Ya skill adminmu itu. Pernah bikin apa aja, buat apa, terus pakai aplikasi apa itunya. Gitu. Harus seperti itu. Oh, jadi harus dijelasin gitu ya, bukan sekedar angka. Poin-poinnya saja. Tapi kan yang real gitu. Iya. Gitu, yang ini. Kalau buat aku yang poin yang kamu tulis di situ kurang banyak ya. Karena itu di situ sampai paling bawah tuh halaman kosongnya gede itu. Itu bisa kamu tulis sampai bawah gitu. Berarti kamu bingung kan mau diisi apa gitu. Iya, benar. Iya, ya itu kurang banyak gitu. Karena kurang detail. Tadi makanya aku kasih contoh paling simpel itu tadi, jadi asisten rumah tangga gitu. Bisa apa ya, itu nyuci, nyapu, ngepel, nyetrika, masak. Itu kan kemampuan teknis, gali lagi. Apalagi kamu punya pengalaman magang banyak, yang tadi kamu bilang magang belum ditulis kan. Iya. Nah, magang kamu ngapain gitu. Nah, gara-gara magang itu akhirnya kamu bisa apa gitu. Kemampuan technical skillnya dulu yang ditulis. Kalau memang nanti soft skillnya pengen kamu tulis gitu ya, yang kayak hardworking lah, communication, terus apa misalkan work under pressure, time management gitu-gitu, boleh nggak ya, silahkan kalau mau ditulis gitu. Tapi kebanyakan itu orang lihat dari kemampuan teknisnya gitu. Karena kemampuan soft skill itu akan muncul pada saat kamu melakukan pengulangan kemampuan teknis dengan benar. Gitu. Contoh, kamu ngerjain sesuatu, gitu kan? Mau kerjanya dikit, mau kerjanya banyak, kualitasnya bagus, gitu ya. Waktu dikasih beban tugas banyak, gitu, kamu tetap tenang, kerjaanmu nggak banyak yang salah, gitu. Kalau kamu lakuin salah dalam waktu tertentu gitu ya itu muncullah soft skill, itu mampu bekerja di bawah tekanan gitu. Jadi mau ditekan kayak gimana, nah pun kamunya nggak tertekan gitu. Ya itulah. Jadi alasan kenapa soft skill itu nggak usah jadiin fokus.
kebanyakan orang masukin soft skill, lupa masukin technical skill gitu. Gitu ya. Jadi buat kamu tambahin technical skill dibanyakin. Udah. Ini berarti nggak perlu aku sebut-sebut ya, udah paham lah ya yang kamu poinnya di mana aja kan gitu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, silahkan nanti diedit dulu CV-mu, nanti baru dikirim balik ke aku. Oke? Kayak begini lagi gitu. Ini nggak perlu aku sebut yang lain ya gitu. Nah, yang selanjutnya paling ini. Itu kan kamu penulisan skillmu kan masih ada simbol-simbolnya tuh, ada skalanya tuh. Ya, betul ya. Benar. Skalanya dihilangin. Iya. Skalanya dihilangin. Kalau mau menulisnya adalah skill terus dalam kurung aja. Misalkan bahasa Indonesia dalam kurung bahasa asli. Bawah misalkan Microsoft Office dalam kurung mahir gitu. Bahasa Jepang dalam kurung menengah gitu. Bahasa Arab dasar gitu. Pembukuan mahir gitu. Atau pembukuan dibuat simpel ya. tingkat lanjut gitu. Ya kayak gitu. Gitu. Cara nulisnya kayak gitu. Oke. Nah, terkait dengan CV dulu ada pertanyaan nggak? Kalau enggak, kita lanjut ke yang tadi kamu masih bingungin soal interview. Aku nggak bilang semua jawabanku ini benar dan bisa terjawab semuanya karena kita kan lebih ke diskusi ya gitu. Nanti kalau memang ada yang pengen kamu tanyain, aku nggak bisa, aku bilang nggak bisa. Nanti aku cariin jawaban dulu. Gitu. Kalau ini kan, aku kan pengalaman ya sebentar, 1 tahun doang. Nah itu kalau belum ada prestasinya gimana ya? Nggak apa-apa, nggak usah ditulis nggak apa-apa. Tapi yang penting pengalaman kerjamu udah ditulis. Pengalaman kerjamu ditulis, organisasi ditulis, kepanitiaan ditulis gitu. Iya. Oke. Iya, oke. Soal interview kamu bingung yang apa? Yang paling sering kelebihan dan kekurangan. Ya, pertama gini ya. Interview itu mustahil dilakukan dengan lancar kalau satu, kamu nggak baca, oke ya, kamu nggak baca ulang CV-mu yang kamu tulis. Jadi kamu nggak memahami aku nggak bilang kamu lupa apa yang kamu lakukan, enggak. Tapi kadang orang tuh lupa yang udah ditulis gitu. Padahal kalau kamu ingat yang kamu tulis apa, ngomong di situ tuh sama aja. Karena fungsi interview itu adalah dua pada dasarnya. Pertama itu adalah memastikan kembali gitu ya. Informasi yang digali ini, kualifikasimu, nanti tujuannya adalah kualifikasimu itu sesuai dengan posisi gitu. Karaktermu itu sesuai dengan posisi yang dilamarkan. Tapi di situ adalah memastikan kembali bahwa informasi yang kamu tampilkan itu memang sesuai dengan kamunya, dan kalau ada itu ada informasi tambahan. Itu yang bisa digali yang berguna untuk perusahaan. Yang kedua adalah di situ adalah kita juga pengen melihat gitu. Ada kondisi-kondisi yang mungkin membutuhkan hal-hal yang mungkin nggak ada di kualifikasi situ kan gitu. Tapi akan muncul dengan ditanyai langsung, baik lewat kamera begini maupun nanti ketemu langsung, kan muncul gitu. Sehingga itu sarana kamu untuk benar-benar mempromosikan diri. Nanti kayak seberapa ingin kamu untuk diinterview gitu, itu akan muncul juga. Ini kok jawab pertanyaanku kok kayak begini sih, kayak nggak niat. Dia ngelamar tuh niat apa asal klik aja sih, nah gitu. Dia pengen kerja apa cuma sekedar ngisi waktu luang sih gitu. Kesan-kesan itu akan muncul gitu. Tapi inti utamanya adalah memastikan lagi bahwa kamu itu sesuai dengan yang kamu tulis, dan ada hal lain yang bisa aku gali nih. Misalkan aku yang interview kamu ya. Gitu. Terkait dengan kemampuanmu. Karena nanti akan ada poin di mana di interview sama HR sama di interview sama user beda. Nanti kalau aku jelasin semuanya sekarang panjangan ya, maghrib ya. Iya. Kayak gitu. Nanti kita sambung lagi, nggak apa-apa. Oke guys, yang nonton ini ya, itu saya hebat-hebatnya kalian belajar, jangan lewatin ibadah. Oke. Iya. Balik lagi ya ke tadi ya. Apa kelebihan dan kekurangan kamu? Satu, pastikan kamu baca ulang CV. Ada 3 sih yang harus kamu baca. Pastikan kamu baca ulang CV kamu. Lowongan pekerjaan kamu. Oke. Yang ketiga adalah perusahaan ini. Kan perusahaan kan punya website ya, website resmi atau mungkin punya sosial media resmi gitu ya. Kenali dulu gitu. Kenali dulu perusahaannya, kenali dulu lowongan kerjanya, terus kenali juga yang kamu tulis di CV gitu. Dibaca dulu ulang, udah. Kalau udah dibaca ulang, yang harus kamu lakukan, gitu, setelah mengenal ketiga ini, yang kamu lakukan adalah latihan. Interview itu cukup latihan, serius. Latihan ngomong. Kalau kamu memang punya yang namanya, gini, orang
ada orang yang memang dalam tanda kutip diberkahi gitu ya, diberkahi kemampuan kecerdasan komunikasi gitu. Itu latihan ngomong gampang. Tapi kalau untuk misalkan kita nggak biasa ngomong, takut, malu atau apa, harus dilatih ngomong gitu. Harus gitu. Ngomong biasa dulu ya. Kita belum ngomong cara interview yang bener gimana gitu. Maksudnya kayak online offline-nya gitu ya. Tapi yang penting latihan dulu. Kamu latihan ngomong dulu. Orang kamu latihan sambil tiduran nggak apa-apa. Yang penting mulutnya gerak dulu gitu. Jadi verbalnya kamu latih dulu. Kalau verbalnya udah gitu ya, baru nanti non verbalnya gitu. Misalkan eye contact, postur, gesture kamu gitu. Itu nanti sambil jalan. Yang penting latihan. Nah, apa kelebihan dan kekurangan kamu? Kamu pasti browsing akan ada banyak gitu ya. Akan ada banyak kelebihan dan kekurangan. Intinya itu apa sih? Kamu harus tahu dulu inti dari ini. Nanti aku bikin satu video sendiri. Inti ditanyai apa kelebihan dan kekurangan itu adalah agar untuk mengukur dua hal. Pertama, untuk mengetahui kamu itu tuh sadar diri nggak sih? Punya kesadaran diri nggak? Ingat nggak? Kesadaran diri. Apa kelebihanmu? Kelebihan saya bingung gitu, misalkan. Mau udah kesana kemari masih bingung. Artinya kamu nggak punya kesadaran diri kalau kamu tuh bisa itu. Mungkin orang lain udah sadar kamu punya kelebihan itu. Tapi yang dicari adalah kita pengen tahu kamu punya kesadaran diri nggak sih gitu. Nah, setelah kamu punya kesadaran diri atau enggak, yang dicari kedua itu adalah setelah kamu sadar, kamu ngelakuin apa? Misalkan kalau kelebihan ya dengan kesadaran diri kamu terhadap kelebihan kamu ngelakuin apa? Gitu. Atau pernah melakukan apa? Atau dengan kekurangan kamu sadar punya kekurangan. Nah, setelah sadar punya kekurangan, kamu ngelakuin apa? Yang dicari itu. Gitu. Apakah yang ditanya tuh intinya cuma dua itu? Kamu browsing boleh tanya sama HR boleh gitu. Intinya aku bukan HR, aku user gitu ya. Tapi inti dari pertanyaan itu adalah dua hal tadi. Mengetahui kesadaran diri dan tindakan apa yang dilakukan setelah dia sadar memiliki hal itu gitu. Contoh apa kelebihan kamu? Kamu harus sadar. Kamu ditulis, yang kamu tulis apa? Apa kelebihan kamu? Kamu misalkan pernah jadi staf admin gitu ya, gitu. Kasih jawaban dalam tanda kutip yang kamu klaim, terus dikasih contoh, gitu. Paling gampang, kelebihan tuh lebih gampang dari kekurangan ya, gitu. Benar. Gitu. Kelebihan tuh kayak gitu, misalkan saya memiliki, misalkan ini aku nggak bilang ini bener apa enggak, tapi latihan ini. Aku spontan juga, aku juga bingung ya, gitu. Aku nggak tahu bidangmu nih, gitu. Nah, gitu. Jadi misalkan kayak begini, saya memiliki kelebihan gitu, berupa gitu boleh, gitu. Atau misalkan kamu langsung bilang gitu ya, saya memiliki kemampuan administrasi yang unik gitu. Saya sangat senang untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan administratif, baik itu ditulis tangan maupun diketik gitu. Hal ini saya sadari waktu itu pada saat di kampus gitu. Saya sering ikut terlibat dalam organisasi, namun dalam organisasi tersebut cukup banyak rekan-rekan yang meminta bantuan saya untuk penyusunan proposal, pembuatan laporan pertanggungjawaban gitu ya, baik diketik maupun tulis tangan misalkan kayak gitu. Misalkan yang diketik gitu aja ya gitu ya, diketik gitu. Hal tersebut akhirnya membuat saya sadar bahwa saya memiliki kelebihan di bidang administrasi. Nah, saat saya mulai sadar hal tersebut, saya mulai untuk mengasah kemampuan saya juga gitu, dengan cara belajar melalui YouTube misalkan gitu. Selain itu saya juga malah juga mendalami terkait dengan administrasi perkantoran misalkan kayak gitu, atau penyusunan dokumen-dokumen apapun gitu. Sehingga sampai sekarang gitu ya, kemampuan-kemampuan tersebut sering saya gunakan gitu, baik untuk di organisasi maupun di tempat magang atau apa gitu. Kamu sadar kamu punya kelebihan administrasi gitu ya. Gitu. Dan kamu ngelakuin apa? Kelebihan saya di sini itu saya pakai untuk kegiatan yang ada di lingkungan, tapi selain itu saya juga terus mengembangkan kemampuan ini. Gitu. Itu boleh. Itu versi 1 gitu ya. Jadi ada kelebihan, dikasih contoh di masa lalu, dan tunjukkan bahwa sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih kamu maintain untuk terus kamu tingkatkan kemampuannya, dibawa ke dunia profesional gitu. Atau versi 2, misalkan kamu sampaikan kelebihan kamu apa,
terus sampaikan cerita masa lalu sampai kamu punya prestasi, gitu boleh. Oke. Saya memiliki kelebihan misalnya saya memiliki kelebihan terkait dengan kemampuan matematis saya, gitu. Kemampuan ini awalnya tidak saya sadari, Kak. Dan menurut saya kemampuan ini muncul pada saat saya terbiasa untuk membantu orang tua berjualan, gitu. Saya sering dibantu untuk ngitung ini itulah macam-macam, gitu. Nah, setelah yang itu kayak gitu masukin juga. Ya nggak masalah kan, diceritakan interview kan. Loh, kan intinya iya kan kamu bikin kronologis, jangan langsung klaim. Kelebihan saya adalah saya tuh mampu, misalkan saya mampu membuat dokumentasi yang tertib dan rapi, saya memiliki kemampuan komunikasi yang bagus, saya memiliki kemampuan numerik atau angka yang bagus. Titik. Masa gitu? Nggak menarik, sebut aja satu gitu, kasih contoh. Tadi aku bilang ya, sebut satu, terus habis itu tunjukkan keinginan kamu untuk mengembangkan ini, atau sebut satu, kasih contoh, terus akhirnya jadi suatu prestasi. Dua itu aja, simple. Itu. Lebih mudah ngomongin soal kelebihan. Iya, yang bener. kedua, ngomongin kekurangan kamu. Kalau kamu cari di internet banyak. Saya adalah orang yang pelupa sehingga saya membawa catatan kemana-mana gitu. Aku pernah nguji beberapa orang kayak begitu. Pernah ya baca di internet kayak gitu ya. Saya adalah orang yang tidak bagus secara matematis sehingga saya kemana-mana bawa kalkulator. Aku pernah ada yang bilang kayak gitu. Saya orangnya adalah pelupa sehingga saya selalu membawa catatan kemana-mana. Coba keluarin catatannya, lihat kayak gimana. Kelabakan gitu. Ya karena dia yang penting asal ngomong gitu. Dia nggak mikir apa ditanya kayak gitu, kita serius nanya loh gitu. Gitu. Jangan menjawab sesuatu yang kamu tuh nggak menguasai, yang kamu nggak tahu, apalagi yang nggak kamu lakukan. Gitu. Saya adalah orang yang tidak bagus untuk berhitung-hitung di angka, sehingga saya membawa kalkulator kemana-mana apabila diperlukan. Mana kalkulatornya, coba keluarin. Kamu habis ngitung apa gitu. Kayak gitu. Emang benar harus dibawa itu kalkulator kalau nggak ya enggak, maksudku adalah tadi loh, kelebihan dan kekurangan. Kalau kamu cuma baca di internet gitu ya. Iya. Ya akhirnya jadi kayak formalitas jawab aja, cuma teks doang, letupan aja keluar gitu. Tapi bukan kayak tadi, kesadaran diri. Balik lagi, kesadaran diri, kamu punya kekurangan apa, setelah sadar, kamu lakuin apa biar kekurangan kamu ini berkurang, atau diminimalisasi gitu ya. Dan suatu saat jadi suatu kelebihan. Gitu. Atau langsung kamu balik, kekurangan kamu ini malah jadi kelebihan. Setelah kamu perlakuan tertentu. Gitu. Apa kekurangan kamu? Saya adalah orang yang tidak sabar dalam organisasi. Kalau misalkan kita sudah ada pembagian tugas untuk mengerjakan suatu proyek, tapi ada teman yang malas-malesan, gitu. Karena saya lebih suka adalah, ayo kita lakukan sekarang, biar besok kita langsung mikirin yang besok. Saya tuh paling nggak sabar kalau ada teman-teman yang, misalkan kita ada pembagian job desk-nya udah jelas, tapi lama seperti itu. Nah, waktu itu, kamu bilang gitu, waktu itu, saya tuh langsung emosi, saya langsung kayak, ini gimana sih tim, apa yang salah gitu. Sampai pada akhirnya saya memiliki teman yang waktu itu memberikan saya saran bahwa mungkin gitu ya, kamu bisa ngajarin dia dulu gitu. Coba deh dikasih contoh. Mungkin dia tuh bukannya males-malesan, mungkin dia nggak tahu tapi takut nanya misalkan. Coba deh kamu ajarin, kasih contoh. Gitu kan. Nah, saya waktu itu langsung mendengarkan gitu. Oh iya ya, mungkin sifat ketidaksabaran saya ini karena saya juga ingin langsung mendapatkan hasil. Nah, sehingga waktu itu saya coba ya bikin suatu sesi untuk bikin presentasi lah ke teman-teman gitu loh. Ini loh teman-teman, kalau ada kayak gini, ngelakuinnya gini. Saya lakukan itu secara berkala. Nah, begitu teman-teman saya ada organisasi yang sama gitu, yang tadi saya diemin, sekarang saya dampingin. Kalau udah kelihatan jalan, saya udah. Nah, ternyata ini sangat efektif. Yang tadinya waktu itu teman-teman saya itu kalau udah ada pembagian job desk kayak seolah-olah cuma ya didiemin atau lama gitu ya. Sekarang pembagiannya itu tanpa saya sadari, semua itu bisa berjalan dengan baik. Sehingga saya yakini bahwa gitu. Kalau misalkan nanti sekarang atau nanti ke depan gitu ya, sifat ini saya muncul gitu ya. Sifat keinginan saya untuk sempurna dalam pembagian tugas seperti itu, maka saya tidak akan langsung bereaksi terkait dengan wah ini saya nggak sabar gini gitu. Saya akan berusaha untuk melihat suasana dulu, saya akan melihat sumber daya, dan kalau pada saat di situ saya bisa berperan untuk percepatan pencapaian target, saya akan masuk ke sana. Gitu. Saya akan lebih partisipatif daripada menunggu hasilnya seperti itu. Itulah kelemahan saya yang saya sadari dan sedang terus saya perbaiki sampai sekarang. Ini aku jawaban spontan ya, aku nggak tahu itu benar apa enggak, tapi aku yakin ini benar gitu.
dengan gayamu sendiri ya gitu. Ingat, kunci kelebihan dan kekurangan itu adalah kesadaran diri dan apa yang kamu lakukan setelah kamu sadar. Udah gitu. Cara ngebentuknya pakai kronologis itu lebih menarik. Oh, menarik. Nanti kalau level lebih tingginya adalah ada orang yang mampu pakai satu cerita langsung menyebutkan kelebihan dan kekurangan. Wah, itu merinding aku waktu itu dengar kayak begitu. Itu orang keren banget dan memang anaknya luar biasa itu. Aku udah menemukan beberapa kali orang-orang yang seperti ini. Karena itu kisah realnya dia, kisah nyatanya dia. Dia sadar. Kenapa sadar? Dia ngalamin itu. Gitu. Bukan cerita Jadi yang... sebenarnya interview itu kayak apa ya, cerita aja pengalaman dia gitu ya? Menggali informasi. Aku pengen gali informasi yang lebih, barangkali yang ditulis itu masih kurang lengkap. Atau yang ditulis kurang dalam, kurang detail. Sehingga aku seperti itu. Paham ya? Gitu. Ini kamu pelajari dulu. Nanti kita bikin kayak begini lagi, banyak video nggak masalah. Buat belajar bareng-bareng ya, buat teman-teman yang lain nanti. Iya benar. Nanti sesi interview aku banyak video tapi belum aku update ya gitu. Itu karena itu tadi daripada jawabannya. Gitu. Saya adalah orang yang pelupa sehingga saya bawa catatan. Saya adalah orang yang nggak bisa soal angka sehingga saya gini gitu. Mungkin itu jawaban oke lah, jawaban aman gitu ya. Tapi hati-hati kalau kita kagetin. Oh ya, mana catatannya, coba lihat gitu. Sejak kapan kamu pelupa gitu? Itu kok catatan masih kosong gitu. Nah, gitu-gitu. Iya. Ibaratnya gitu. Jadi jangan cerita yang seperti itu gitu. Bisa diuji. Kalau sama HR mungkin enggak, kalau sama user mungkin kamu bisa benar diuji gitu. Karena nanti HR kamu kan user beda. Nanti ada pertanyaan yang mungkin di awal sama, tapi nanti kalau di user nanti lebih beda gitu. Oke. Gitu. Karena kamu bakal jadi timku misalkan gitu. Gitu sih, Mi. Ada pertanyaan lagi nggak, Mi? Kalau enggak, mungkin sementara cukup dulu daripada kebanyakan. Karena PR kamu masih di CV kamu dulu. Jadi gini, Mi, nanti CV kamu koreksi dulu. Kalau udah bener, kirim balik ke aku. Kalau aku udah bilang CV-mu udah oke, pastikan informasi yang ada di CV ini kamu duplikat ke LinkedIn. Kecuali informasi... Kamu punya LinkedIn nggak? Punya. Ya, di LinkedIn diduplikat. Kecuali informasi pribadi kayak nomor telepon di LinkedIn nggak usah ada. Tempat tanggal lahir di LinkedIn nggak usah ada. Dan jangan pernah upload CV ke LinkedIn. Oh iya, aku pernah baca jangan upload CV ke LinkedIn. Jangan pernah upload CV ke LinkedIn. Walaupun ada jutaan orang yang melakukannya, jangan pernah ditiru ya. Jangan pernah ditiru. LinkedIn itu udah sangat memanjakan kita di dunia profesional. Orang yang upload CV ke LinkedIn itu malah lucu. Tapi Kak, udah banyak loh Kak, contoh orang yang upload CV ke LinkedIn tapi dapat kerja. Ya, tapi ada lebih banyak orang yang upload CV ke LinkedIn malah nggak dapat apa-apa, cuma dapat semangat kayak up apa like banyak, tapi nggak dapat kerja tuh. Malah di banyak juga. Ya kan ya? Iya, jangan pernah, jangan pernah. Oke? Gitu. Kalau ada yang lakuin silahkan, ya itu kepercayaannya dia, kepercayaanmu bukan itu. Karena LinkedIn itu udah ngajarin kamu cara bikin CV, ngajarin kamu cara berkoneksi secara profesional, dan bahkan LinkedIn udah mikirin kamu itu harus koneksi sama siapa ya, dengan pengalaman hidup seperti ini gitu. Kamu harus seperti apa gitu. Aku di LinkedIn malah jualan. Nggak apa-apa. Kalau memang bisa, kenapa enggak? Gitu, daripada buat nyinyir atau malah nggak diapa-apain. Iya benar. Udah diisi banyak, tapi malah linknya nggak dipakai apa-apa, itu malah salah gitu ya. Gitu. Sementara itu dulu, terus mungkin tadi aku ada sedikit yang kelewat, aku tadi nggak ngelihat pengalaman pendidikan kamu. Pendidikan cukup pendidikan terakhir atau dua terakhir. Kalau kamu lulusan S1, silahkan tulis S1 saja atau S1 sama SMA. Kalau kamu lulusan S2 ya S2 sama S1 boleh, atau S2 doang boleh. Gitu. Atau kamu kalau S1 D3 kalau ekstensi gitu. Jadi kayak TK, SD, SMP itu nggak perlu. SMA boleh atau nggak boleh. Boleh bisa, nggak boleh bisa gitu. Tapi kalau kamu nulisnya dari awal salah sih. Oke. Nah, kenapa salah browsing? Kenapa salah browsing gitu ya? Ini aku ngasih tahu kamu gitu. Aku tanpa nyebut apa yang tertulis di situ. Gitu, intinya seperti itu. Oke, Mi, cukup? Iya. Sementara itu, oke, nanti aku upload, kamu tolong pelajarin dari yang aku upload yang lain. Mungkin dari interview sama sharing dari teman-teman yang lain gitu ya.
Nanti kalau ada yang Iya, kurang, siap. aku lewat WhatsApp aja. Oke ya? Siap. Oke. Ya. Paling sebentar itu. Thank you untuk waktunya. Thank you Selamat banget. sore. Oke, Iya, sore sukses-sukses. Thank you, thank Kak. you. Amin.